adalah pemain yang paling berbahaya dari kubu Persela Lamongan, Gustavo Fabian Lopez. Percobaan pertama dari Persela Lamongan. Ya, satu pergerakan dan satu passing dari Lopez yang cukup baik. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Barkowi yang datang dari belakang dan memang murni tidak offside. Kita lihat di sini satu kesempatan langsung shooting, namun memang masih terlalu lemah dan mengarah. Kalinya kita lihat positioning dari Ridwan Barkowi sangat baik. Walaupun memang tadi ada indikasi dia sedikit menjatuhkan badan, namun wasit Najamuddin tidak menganggap suatu pelanggaran yang harus diberikan hadiah penalti. Ya, kembali kita lihat bagaimana Erik Bayemi dan juga Ridwan Barkowi. Ya, memang tidak ada sentuhan sama sekali dari Bayemi. Terlihat memang keseimbangan dari Barkowi yang tidak. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, Greg Nokolo. Bukan sebuah pelanggaran. Masih beri kesakitan Greg Nokolo. Pemain yang tidak berhenti mencetak gol bagi Persija Jakarta dalam penampilan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo dan juga ketika Persija. Ismet Sofyan kembali kali ini kepada Olivier Makor. Masih Olivier Makor, sebuah percobaan dari Olivier Makor. Ya, cukup terbuka tadi kita lihat di sini passing dari Ismet Sofyan kepada Olivier Makor, di mana Makor juga masih mampu melakukan dribbling dan mencari celah untuk melakukan shooting. Cukup terbuka, namun masih melebar. Harus ia lakukan atau juga ia tentukan hanya dalam waktu berapa detik. Betul sekali. Kembali kali ini adalah Agu Kasmir dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Kali ini Agu Kasmir, tapi tendangannya masih berada di atas Mistar dari Iko Mangputra. Ya, kita lihat di sini bagaimana Mustafik juga berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Begitu gampang memang daerah pertahanan ditembus dengan dribbling dan kecepatan penetrasi dari pemain Persija. Kita lihat di sini kembali Agu Kasmir mempunyai kesempatan melakukan shooting walaupun memang masih tinggi, namun indikasi membahayakan gawang dari Persela sangat besar tentunya. Kembali Gustavo Lopez. Pelanggaran. Ya, Amrizal melakukan pelanggaran tadi. Ya, satu protes keras dari Amrizal tadi. Kita di sini ya memang tidak ada tackling, wajar saja apabila memang Amrizal merupakan anak asuh dari Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Kali ini harus berhadapan dengan mantan rekan-rekannya dan juga mantan pelatihnya. Pelanggaran dari Dedi Indra. Anggota tim nasional Liberia, Olivier Makor bersama dengan Zarahan. Iya, kita lihat di sini pada saat Olivier Makor sudah bisa melewati satu pemain dan ada tackling dari belakang tangan dari Persela. Memang walaupun ada, namun tidak begitu banyak. Umpan dari Zainal Ihwan, kita kembali peluang yang didapatkan oleh Ridwan Barkowi. Ya, tidak banyak memang serangan, namun kita lihat di sini bagaimana crossing dari Zainal Ihwan yang sangat-sangat memanjakan Ridwan Barkowi. Kita lihat crossing ke tiang jauh. Barkowi memang mampu melakukan heading. Iya, memang terhalang pergerakan dari Amrizal. Sementara tadi kita lihat bagaimana Barkowi menyatakan bahwa Amrizal sengaja menggunakan tangannya untuk melakukan atau membuang bola tadi. Tampaknya memang Ridwan Barkowi menjadi pemain yang paling favorit bagi Persija Jakarta untuk dihentikan. Ya, lagi-lagi kita lihat sini Amrizal yang dianggap melakukan pelanggaran. Kita akan lihat bagaimana. Ya, memang ada tendangan terhadap kaki dari Barkowi di sini. Ya, satu peluang yang cukup bagus dari sudut yang sangat ideal untuk memberikan ancaman bahaya bagi gawang Hendro Kartiko. Kita lihat di sini siapa yang akan mengambil tendangan. Kelihatannya Gustavo Lopez. Mustafi Farudin, Hendro Siswanto.
Ridwan Barkawi, Fabiano Rosa Beltram, dan Gustavo Fabian Lopez langsung melakukan tendangan ke arah gawang. Ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Untuk kali pertama kita lihat Hendro harus berusaha keras untuk membuang bola dari gawangnya memang yang dan Bambang Pamungkas mencoba mencolong bola tadi, tapi sundulannya masih melebar dari gawang Iko Mangputra. satu pergerakan yang sangat baik dari BP tadi. Kita lihat memang BP mempunyai lompatan yang sangat tinggi dan kita lihat menyambut crossing dari sayap kanan. BP memenangi lompatan dan heading namun belum mengarah ke gawang. Satu kesempatan pertama dari BP. Ya, kita lihat bagaimana begitu histerisnya BP dengan tidak bisa. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo. Langsung saja bola diamankan oleh Karis Yulianto. Ya, memang cukup berbahaya penetrasi dari seorang Greg Nokolo yang begitu berani masuk hingga dari kotak final, tidak punya skill yang sangat baik. Oh, ya sebenarnya memang ada tackling dari Fabiano. Lagi-lagi kita lihat di sini posisi wasit Najamudin yang sebenarnya dekat dengan tempat terjadinya pelanggaran, namun tidak menyatakan ini suatu pelanggaran. Saya pikir ini mutlak adalah pelanggaran yang harus diganjar dengan hadiah penalti, Rendra. Jelas sekali memang tidak ada keputusan dari wasit atas pelanggaran ini. Ya, kita lihat bagaimana Greg Nokolo saat ini masih harus menerima perawatan dari tim medis. Kembali kita saksikan dan tayangan lambat bagaimana aksi dari Greg Nokolo yang dihentikan oleh Fabiano Rosa Beltram. Oh, iya. Lagi-lagi kita lihat memang sangat jelas tidak ada kontak dengan bola dari seorang Fabiano. Justru malah Fabiano melakukan atau pelanggaran terhadap Dedi Idra. Ya, kita lihat bagaimana penampilan dari Dedi Indra. ya, justru malah di sini saya lihat Kembali Gustavo Fabian Lopez. Hendro Siswanto. oh, Harus berhati-hati seorang Amrizal. Dan tampaknya kali ini memang sudah tidak dimaafkan oleh wasit Najamudin Aspiran. Kartu kuning pertama dikeluarkan kali ini kepada Amrizal yang memang sudah beberapa kali melakukan pelanggaran cukup keras. ya memang Najamudin Aspiran harus lebih tegas lagi menyikapi dengan setiap pelanggaran yang terjadi apabila memang mau pertandingan ini berakhir dengan sempurna. Kita lihat di sini pelanggaran yang sangat keras dari Amrizal dengan menghentikan lari dari Hendro Siswanto. Tackling yang sangat bahaya tentunya. Kartu kuning yang kelima yang diterima oleh Amrizal sepanjang musim ini. Ya, lagi-lagi pelanggaran. Cukup dekat dengan kotak penalti. Kita lihat protes dari para pemain Persija. Ya, memang terjadi handsball di situ. Walaupun Sepak pojok. Diamankan oleh sebuah tendangan dari luar kotak penalti tadi. Dari Hendro Siswanto. Sebuah sepak pojok dari Gustavo Fabian Lopez. ya sangat menarik memang. Datang dari belakang kali ada Dedi Indra. Hendro Siswanto. Zeral Ihwan. Agu Kasbir. Greg Nokolo. Oh. Ya, untuk kali ini saya setuju dengan wasit. Memang
Bersih sekali kita lihat Fabiano. Namun kita lihat wasit menghentikan pertandingan. Oh, walau memang ada sedikit sentuhan dengan bola, namun kita lihat kembali kaki dari Greg. Persela Lamongan. Betul, cukup baik. Kita lihat pelanggaran lagi kita di sini. Eric Bayemi terhadap Dedi. Ya, kartu kuning kedua. Kali ini diberikan kepada Eric Bayemi. Pelanggarannya terhadap Dedi Indra. Dan Eric Bayemi akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta ketika menghadapi Delta Sidoarjo. Namun masih mengarah kepada Hendro Kartiko. Oh, Lagi-lagi pelanggaran. Kali ini adalah Gustavo Fabian Lopez yang menjadi korban dari Leo Saputra. ya lagi-lagi tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Leo Saputra. Kita lihat tadi dengan melakukan dengan dengkul yang naik langsung mengarah ke bagian belakang punggung dari Gustavo Lopez, tentunya sangat berbahaya. Pelanggaran di menit-menit akhir yang tentunya apabila wasit lebih tegas lagi bisa diganjar dengan kartu kuning ini.